jenis melonnya adalah Golden Emerald. Dari luasan 175 ini bisa menghasilkan 6 kintal. Terinspirasi dengan adanya hidroponik, jadi sistem yang lebih bersih. Jadi kita nggak perlu lumpur atau apa, jadi kita pekerjaannya lebih bersih dan hasilnya juga juga lebih dari kenyamanannya ya. Betul. Lebih tahan dari penyakit. Soalnya kan ya. ini kan sambian, jadi kan lebih simpelnya yang mana Bisa memberikan efek yang luar biasa, asri lingkungannya, sehingga kalau tampak asri tentunya menjadi rekreasi keluar. Jadi tanaman melon ini tumbuhnya di air semua, jadi akar langsung nempel di air. Nah, seperti itu. Jadi air ini harus ini paralon, Pak. Betul. Ini pipa 4 in saya belah jadi 2. Nah, di akar ini dibawahkan kan hanya air yang mengalir saja, jadi tidak ada tanah sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Kanor menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kanor untuk memanfaatkan lingkungan di sekitar rumah untuk bercocok tanam atau mungkin bisa untuk menambah perkapital pendapatan keluarga dan untuk sarana rekreasi keluarga. Seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya adalah Mas Sugito yang memanfaatkan lingkungan hanya seluas 175 untuk ditanami pohon melon, tanaman melon, dan menghasilkan sekitar 7 kuintal, sehingga ini menjadi alternatif untuk menambah pendapatan keluarga. Jadi lingkungan yang asri, keluarga yang harmonis adalah dambaan kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi Pak Camat sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan tanaman melon greenhouse ini yang dipunyai oleh Pak Sugito yang ada di Desa Prigi Kecamatan Kanor. Nah, kali ini saya akan tanya-tanya lebih lanjut dengan Mas Sugito seputar pertanian yang ada di samping rumahnya yang berbentuk greenhouse seperti ini. Jenis tanamannya seperti apa, perawatannya mulai dari masa generatif dan masa vegetatif. Langsung saja kita langsung kupas tuntas terkait dengan tanaman melon greenhouse yang ada di Bapak Sugito ini. Langsung saja jauh. Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya bersama Mas Sugito, seorang petani yang menggunakan fasilitas halaman rumahnya atau samping rumahnya untuk dibuat greenhouse seperti ini. Jenis tanamannya ini adalah melon yang mungkin beberapa kali sudah panen, cuman kita pada kali ini untuk datang mengupas terkait dengan tanaman melon punyanya Mas Sugito. Langsung saja, Mas Sugito, apa kabar? Alhamdulillah ya, semoga baik-baik saja Mas Sugito. Saya ingin tanya Mas Sugito ya, terkait dengan seputar melon ini. Melon ini jenisnya apa Mas Sugito? Ini Golden Emerald. Golden Emerald. Kira-kira Golden Emerald ini ada apa? Apa itu? Kelebihan yang sangat signifikan enggak? Kenapa pilih seperti itu? Golden Emerald itu kan jenis bibit import. Oh. Nah, untuk pemasaran umumnya itu di supermarket besar. Supermarket yang kecil masih belum ada. Masih belum ada ya. Golden Emerald. Bedanya Golden Emerald dengan yang jenis Pertiwi atau Perkasa itu ya? Yang jenis lokal itu bedanya di mana, Pak? Nah, itu dari kualitas. Untuk Golden Emerald kan itu untuk yang kualitas kulitnya, netnya itu bisa bagus, bentuknya bisa bulat, terus untuk rasa bisa jauh lebih manis. Dari kontur kulitnya itu juga beda ya? Beda ya. Kalau untuk Pertiwi biasanya berubah kuning itu ketika masak. Ketika sudah, ya. Tapi untuk Golden Emerald mulai dari sudah kuning. Nah, jadi, itu bedanya. Dari tampilannya ready to eat lah agamnya gitu.
Terus dari segi apa itu bobot, kira-kira ada dengan jenis lokal ini bobotnya sama atau enggak, Pak? Hampir sama sih untuk potensinya. Ini kemarin yang Golden Emerald juga bisa lebih dari 2,5 kilo sama dengan yang melon lokal. Oh, Cuman untuk 2 kilo sampai 3 kilo ya? bisa. Cuman rata-rata itu kan 2 kilo ya untuk jenis melon itu ya? Untuk melon ini mungkin kisaran Lebih. 1,5 sampai 2 kilo. Sampai Soalnya 2 gini, kilo. untuk melon eksklusif jika ukuran terlalu besar itu harganya malah turun. Malah Soalnya turun. kan apa grade-nya itu Iya. untuk ideal makannya itu sekitar 1,5 kilo 1,5 lah, sampai 2 ya. kilo untuk melon Mungkin daya belinya eksklusif. warga itu kan mencakup 2 kilo, maksimal 2 kilo ya. Semakin besar harganya malah turun. Cara grade-nya harusnya A jadi malah B karena terlalu besar. Tadi seputar jenis melon. Sekarang kenapa Mas Sugito ini memilih untuk menanam melon di samping rumahnya menggunakan lahan yang kosong yang ada di samping rumahnya? Iya. Terinspirasi dari mana? Sebenarnya korban YouTube, Pak. Korban YouTube. Korban YouTube. Mencoba ya? Heeh. Soalnya kan memang saya biasanya kan ya suka makan melon di Suka sana makan ya. melon. Nah, terus terinspirasi dengan adanya hidroponik. Jadi sistem yang apa ya lebih bersih. Bersih. Jadi kita nggak perlu lumpur atau apa. Jadi kita pekerjaannya lebih bersih dan hasilnya juga Terus juga lebih dari lagi kenyamanannya ya. betul. Lebih tahan dari penyakit Soalnya kan ya. ini kan sambian. Jadi kan lebih simpelnya yang mana gitu. Tapi sistemnya. sambian itu menghasilkan kalau Iya, saya lihat. Nah, dalam sistem hidroponik ini kita mungkin sambil bisa jalan Mas Oke, Sugito ya. siap. Untuk perawatan dari segala tanaman ini kan masa-masanya itu kan ada masa generatif dan masa vegetatif ya. Betul. Untuk masa vegetatif itu perawatannya itu bagaimana Pak? Sebenarnya kalau untuk hidroponik kan kita utamanya kan dari nutrisi. Dari nutrisi. Karena hidroponik kan cuma pakai air tanpa tanah. Jadi nutrisinya itu harus benar-benar presisi. Jadi untuk vegetatif Ini mungkin sambil jalan. kita dominannya kan di nitrogen untuk pembentukan tanamannya. Nah untuk generatifnya kita fokusnya ke Buah. kalim untuk nutrisi buah. Nutrisi buah ya. Nutrisi buahnya untuk menjaga kualitas. Jadi buahnya. ketika satu pohon ini bisa sampai 2 buah. Bisa. Tapi kalau saya melihat di tanamannya panjenengan ini jenengan lebih fokus kepada 1 sampai 2 buah aja ya. Iya betul. Bahkan cuma 1 buah. Satu. Buah. Untuk ini dominan 1 karena apa? Untuk melon menjaga keeksklusifan dari melon tersebut, Pak. Betul. Nah, jadi kalau misalkan kita buahkan 2 tapi ukurannya nggak maksimal juga nggak masuk pasar. Iya. Karena pasarnya kan target pasar premium untuk pasar yang menengah ke atas seperti itu. Ketika masa generatif ini itu buah mulai dari pohon itu berbunga itu sudah langsung dikasih nutrisi. Betul. Jadi untuk hidroponik kita nutrisinya setiap hari kontrol. Setiap hari kontrol. kontrol. Itu lewat asupan air atau lewat kompresan atau mungkin Air. lewat Utamanya air, ya? air. Untuk kompresan itu hanya untuk penambahan lah, untuk menambahkan. Lewat air berarti kalau dengan sistem hidroponik ini dari sumber air ya, Ya, dari tandon. disalurkan dari tandon ya. Dari tandon kita alirkan, nanti air kembali lagi ke tandon. Jadi sistemnya sirkulasi. Jadi air masuk ke saluran tanaman, nanti kembali lagi ke tandon. Nggak ada pemberian eksklusif diberikan kepada setiap pohonnya. Nggak ada ya. Perlakuan langsung Perlakuan langsung sama di tandon, nanti mengalir ya. Iya, betul. Jadi nggak ribet penyiraman, Pak, di sini, Pak. Terus masa-masa buah sekitar mungkin buah itu berumur 1 minggu sampai 2 minggu ya, karena tanaman melon ini umurnya sampai 60 hari. Iya. Kalau untuk jenis ini kurang lebih 65. 65 hari ya. 65, Nah, untuk pohon yang berumur 2 minggu ya setelah pohon itu masih ada perawatan lagi nggak? Masih ada. Masih ya. Jadi untuk tanaman melon perawatan itu mungkin untuk yang butuh tenaga kerja banyak mungkin sampai sekitar 45 hari. Setelah itu mungkin karena setelah buah digantung, jadi kita tinggal mungkin penyemprotan untuk penambahan nutrisi agar kualitas buah lebih bagus. Iya. Jadi, cuma kerja yang paling banyak sampai usia 40-an lah, 40 ya. Setelah Karena itu harus kontrol santai. setiap hari ya, Betul. terkait dengan perkembangan buah. Kalau yang masa vegetatif tadi hanya pertumbuhan Sama. pohon ya, mulai dari 0 sampai sekian minggu itu ya. Ya hampir sama dengan lahan terbuka. Lahan terbuka. Kunci utama untuk melon kan sebenarnya kan pruning cabang. Itu yang butuh tenaga, Pak. Kalau kita berbicara masalah pruning cabang ya,
kalau jenengan ini kan fokus kepada satu. Betul. Kalau dua mungkin bisa dipaksakan, ya. Bisa. Cuman dari segi kualitas itu rasa dan sebagainya itu sudah berbeda mungkin. Betul. Mas gitu ya. Sebenarnya kan faktornya gini, untuk yang saya tanam ini kan jarak tanamnya agak rapat, jarak tanamnya rapat, jadi untuk membuahkan dua itu agak susah. Jadi untuk jarak yang rapat optimalnya satu. Optimalnya Cuman satu. untuk yang tepi saya coba dua bisa, soalnya kan sinar matahari, udara kan cukup semua di tepi. Kalau yang ini sudah berumur berapa hari? Mas Ini Gito, sekitar mungkin. 62, 63, 62. 62, 63 ya? Kurang lebih itu. 62, 63 ini Bisa. mungkin sudah sebentar lagi bisa Bisa. dipanen ya? Bisa. Untuk, Berapa kali ini? Hah? Satu kali langsung? Untuk kan gini, untuk panen kan untuk jenis ini daya tumbuhnya itu kurang serempak. Jadi mungkin untuk pemanenan juga bertahap. Ada yang tertinggal ya? Ada yang tertinggal. Untuk jenis agak susah. Nggak bisa serempak langsung bareng bersamaan panennya. Betul. Cuman kalau saya melihat ini dari segi besar kecilnya melon yang ada di sini mungkin hampir sama. Iya, hampir seragam. Ya itu kelebihan. Di antara 1,5 sampai 2 kilo. Betul. Kalau saya mengamati. Nah, kemudian untuk sistem pengairannya, Pak Wo. Iya. Sistem pengairannya ini coba dijelaskan, Pak Wo. Terkait dengan sistem pengairan ini. Ini. Jadi karena saya pakai sistem hidroponik. Iya. Jadi kan ini coba dilihat. Jadi tanaman melon ini tumbuhnya di air semua. Jadi akar langsung nempel di air. Nah, seperti itu. Jadi air ini harus. Oh, ini paralon, Pak. Betul. Ini pipa 4 in saya belah jadi 2. Nah, di akar ini dibawakan kan hanya air yang mengalir saja. Jadi tidak ada tanah sama sekali. Seperti itu. Itu Jadi ya. airnya mengalir terus dari tandon ke pipa tanaman, kembali lagi ke tandon. Itu 24 jam nyala terus pompanya. Gunanya paralon masih dikasih lapisan Ini styrofoam karena ini. menyesuaikan kondisi kita di Bojonegoro. Bojonegoro kan Panas. dataran rendah. Panasnya itu luar biasa. luar biasa. Apalagi di dalam greenhouse itu lebih panas daripada di luar. Ini dapat ilmunya dari mana? Dari per-YouTubean lagi. Per-YouTubean lagi. Pak. Oh, Sama. bermanfaat juga ya, bermanfaat. Alhamdulillah bermanfaat. Ya pun jadi korban juga nggak apa-apa lah. Sudah berapa kali jadi korban? Kemudian ini, Pak, Ya. sudah ditutup, masih dilapisi lagi. Ya, Jadi sama ya, sama. Intinya untuk hidroponik, air nutrisi itu harus dingin. harus dingin. Harus dingin. Dan mungkin tidak bisa masuk sampai mungkin udara bisa masuk, enggak apa-apa ya. Udara nggak apa-apa. Jadi untuk sistem NFT itu akar kan nggak tenggelam. Jadi serabut akarnya itu masih Walaupun keluar enggak apa-apa. Yang enggak penting dalamnya masih ada airnya. ada air. Terus yang tandon, kita langsung ke tandon Oke, saja. siap. Nah. Siap. Nah, ini adalah sistem pengairan atau yang disebut tandon yang mengairi seluruh area yang ada di lahan hidroponik atau sistemnya greenhouse ini punyanya Pak Gito. Ini Pak, tentang apa itu tandon ini ya, sirkulasi air bisa naik ke atas itu kira-kira membutuhkan apa saja alatnya? Kok sampai airnya juga berwarna merah seperti ini? Oh itu. Kalau warna merah ini nutrisi. Oh, nutrisi ya? Di tanaman melon kan untuk berkembang pasti butuh nutrisi. Iya. Ada NPK dan unsur mikro. Nah itu dicukupi lewat air ini semua. Tapi apa itu asumsi nutrisi itu langsung dimasukkan ke dalam air ini? Betul. Jadi nutrisi itu kita larutkan terus kita masukkan dalam air. Terlebih dahulu di mix dulu ya? Ini dulu. Jadi kita racik dulu nutrisinya. Jadi kan untuk sistem ini kan harus benar-benar presisi. Jadi kebutuhan NPK-nya itu harus benar-benar dihitung. Jadi setelah di mix lagi kita masukkan tandon, nanti kita sirkulasikan pakai pompa itu, pompa akuarium. Nah, dari bawah kemudian bisa diairkan ke atas. Ini menggunakan alat apa saja? Itu pakai Di antaranya. pompa akuarium. Oh, pompa aja, akuarium Mas. ya? Jadi pompa akuarium kita masukkan Cukup sederhana ya? Nah, betul. Pompa akuarium yang ya buatnya kecil lah. Biar hemat juga. Yang ada di sini itu volumenya berapa? Ada ukuran yang Ini spesial nggak? untuk ukuran tandon saya buat 1 meter kali 3,2 meter. Volume air. Untuk volume air
ini kebetulan kan mau panen jadi airnya sedikit. Cuman untuk idealnya untuk tanaman melon, satu tanaman itu paling nggak 4 liter. Satu tanaman 4 liter. 4 liter air. Itu sudah sampai 65 hari. Nah, Enggak. untuk 4 liter itu kebutuhan tandemnya. Jadi Oh, untuk kebutuhan harian tanaman melon, satu tanaman itu kalau yang dewasa mungkin sekitar 1 sampai 2 liter per hari. per hari. Jadi misalkan saya tanam 420 tanaman, berarti ya sekitar 400 liter per harinya. 100 liter. Ini setiap hari yang nambah Nambah air ya. nambah air Dan dari kemudian nutrisinya. Dilihat dari volume air ini ketika mau habis itu diisi kembali, kemudian diracik lagi untuk nutrisinya ya. Jadi enggak langsung habis ditambahi lagi air, enggak ya. Nah, jadi kan kita juga kalau di hidroponik kan kita kenal ppm sama pH. Iya. Utamanya kan itu. ppm itu tingkat bahan terlarut Oh, iya. yang ada di dalam air. Dengan pH ya pH asam sama basa itu. Iya, itu yang kita harus menjaga betul. Itu sangat krusial dalam hidroponik. Di desa Progi ini memang ada satu ya yang menggunakan sistem hidroponik itu. Setahu saya dari saya sama untuk anaknya Clara juga mulai belajar. Mulai belajar menggunakan lahan yang kosong yang ada di samping rumah. Terus dari si panen, kira-kira Mas Dito sudah panen berapa kali? Korbannya pernah satu. Untuk di dalam greenhouse sekitar 5 kali ya. 5 kali ya. Tapi Sekitar 1 tahunan 4 kali yang sukses. yang penting Satu oh trial. iya. Ya, untuk sebelum greenhouse ini kan saya nyoba di open set, di Oh, open, jadi iya. hidroponik tapi di lahan terbuka. Nah itu hampir 4 sampai 5 kali itu gagal semua. Jadi panen paling diberikan tetangga. Cuman, nah setelah saya pikir-pikir, mereka aja lah ke greenhouse. Nah, alhamdulillah dengan adanya greenhouse bisa panen bisa dijual. Berarti 5 kali itu bisa dijual ya. Sekarang harganya berapa? Per kilonya. Mungkin enggak kisaran 11 sampai 20. 20 ribu ya. 20 ribu tergantung kualitasnya. Terus dari segi marketingnya, katakan ada yang kesini atau kita Untuk sementara ini kan tanaman kan hanya terbatas, jadi tidak terlalu banyak. Mungkin terkadang saya penjualan langsung ke konsumen langsung. Jadi ada warga kita yang main ke sini bisa lihat hidroponik, bisa petik sendiri, ya sedikit bisa pakai warga lah. oh ya, kalau sampaikan pertama tadi bisa keluarga. Yes. Itu kira-kira dengan lahan ukuran segini sekali panen itu dalam hitungan matematika saja itu mendapatkan berapa uang? Kok ini kan sekitar 430, kita buat aja sekitar 500 atau 600 kilo lah. Iya. Ya tinggal kita lihat aja. 600 kali 20 ribu. 20 juta. 20 juta tuh. Nanti Agak gitu ya. iya, dalam hitungan matematika itu 20 juta. Apalagi nanti kalian lahannya banyak dan punya proses pemasaran yang bagus, pasti akan sangat menjanjikan. Kapan lagi kalau tidak sekarang kalian lakukan juga anak muda. Nah, di momen hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 ini, mari kita sama-sama berinovasi dan berkreasi guna mendapatkan tambahan penghasilan yang ada di rumah tangga. Terima kasih Mas Dito atas bincang-bincangnya seputar permelonan. Semoga sukses di panen nanti dan di akan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.